Oke baik, kembali lagi bersama saya Yulianus Antonio Naha dengan NIM 22531 dan saya dari Fakultas Kedokteran Sipar Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian drone dan bagian-bagiannya. Drone adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kendaraan terbang tanpa awak. Pada awalnya, drone hanyalah sebuah fasilitas yang digunakan oleh pihak militer. Namun, kini semua orang bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan. Sebagian kendaraan terbang tanpa awak, drone memiliki komponen atau bagian penyusun yang terhubung satu sama lain. Bagian-bagian drone ini memiliki peran dan fungsinya tersendiri hingga alat ini bisa terbang sesuai fungsi yang diinginkan oleh pengguna. Mengenal bagian-bagian drone beserta fungsinya. Untuk memberikan hasil terbaik, beberapa orang lebih memiliki untuk berkait drone sendiri dibandingkan membeli drone yang siap dipakai. Maka dari itu penting sekali untuk mengerti setiap bagian-bagian drone beserta fungsi masing-masing. Yang pertama, frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya, kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330, namun pada pula yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua, motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus tegangan, kecepatan, kekuatan, dorongan, dan efisiensinya. Dan yang ketiga adalah baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 ada motor, dua baling-baling berputar dengan arah berlawanan jenis jarum jam. Sementara itu, dua baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Dan yang keempat adalah flight control. Flight control bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Dan yang kelima adalah kamera. Jika pengguna drone difungsikan untuk mengambil video shooting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Biasanya, kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas, namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar lebih berkualitas. Pengertian drone juga adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar jarak jauh. Selain itu, drone juga dapat berfungsi untuk membawa muatan seperti senjata dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, drone banyak digunakan oleh berbagai kerangka, baik kebutuhan pengambilan gambar maupun untuk kebutuhan pekerjaan. Beberapa gunaan yang seperti untuk vlog, video traveling, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai istilah umum, fungsi, jenis-jenis drone, dan bagian drone. Drone mempunyai berbagai macam jenis ukuran, bentuk, dan fungsi. Bahan materialnya, drone terbuat dari bahan yang ringan sehingga bisa terbang dengan cepat dan terbang pada ketinggian yang rendah maupun ketinggian tertentu. Drone sendiri memiliki kamera inframerah, GPS, sensor, dan alat pendukungan lainnya. Saat ini banyak
pengguna menerbangkan drone untuk urusan hobi hingga militer. Apa saja manfaat dan penggunaan drone? Yang pertama, fotografi dan videografis. Para penghobi fotografi dan videografi profesional biasanya memiliki pesawat tanpa awak yang berukuran kecil dan ringan untuk memotret dan merekam objek dari ketinggian. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam bisa membuat akses antara bentuk ke lokasi bencana terputus. Kecanggihan drone pun dimanfaatkan jika bencana tiba, seperti melacak korban menggunakan drone. Yang ketiga, tambang gas dan minyak bumi. Drone dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi geologi dan dengan bentuk sensor elektromagnetik. Kehadiran drone dapat membantu ahli geofisika mengidentifikasi dan memperkirakan lokasi serta keberadaan mineral, minyak, dan gas alam.